Allah kita. Haleluya. Mari kita sama-sama bersorak bagi Dia. Dia Allah yang ajaib, luar biasa. Yeay. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Lagi. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia, amin. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh, oh. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Yesus dalam hidup ini, yang senantiasa menghiburkan setiap hati kami waktu kami di dalam lembah kekelaman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah terjadi sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan.
nyanyikan pujian ini dengan iman kepada Yesus. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Oh, oh, Engkau
Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, amin. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku Baik, puji Tuhan, shalom. Kasih Tuhan sempurna bagi kita semua. Jadi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua orang percaya membutuhkan firman Tuhan, amin. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang kudus, Bapa yang maha mulia, Bapa yang maha baik dan penuh kasih, kami bersyukur kepadamu bahwa saat ini kami ada sebagaimana kami ada. Semua karena pertolongan Tuhan, semua karena kasih Tuhan. Saat ini kami mau dengar firman-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu mendapatkan tempat dalam setiap hati dan pikiran kami. Pengurapan Allah menyertai dalam pemberitaan firman Tuhan ini, dan setiap kami yang mendengar diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, inilah kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat ini kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah terang dalam kehidupan kita, yang tentunya firman Allah menjadi sebuah kebutuhan dalam kehidupan kita. Adalah hal yang tidak mungkin bagi orang percaya yang tidak membutuhkan firman. Tentu firman Tuhan menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan kita, amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu saudara Tuhan, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Semaya kita membaca firman Tuhan, kita akan melihat dalam kitab Mazmur pasal yang ke-53, ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang keempat. Firman Allah mengatakan, orang bebal berkata dalam hatinya tidak ada Allah. Busuk dan jijik kecurangan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Allah memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Ayat yang keempat, mereka semua telah menyimpang. Sekaliannya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Saudara-saudara, kitab Mazmur ini telah menyatakan satu bukti kehidupan di mana Allah sebenarnya begitu peduli dan memang sangat peduli terhadap manusia. Dalam ayat yang kedua dikatakan bahwa Allah dari sorga melihat ke bawah, melihat kepada manusia, melihat kepada ciptaannya. Apa yang Allah cari di dalam dunia ini? Apa yang ia lihat? Apa yang dia ingin temukan? Dia ingin menemukan dalam dunia ini adalah apakah ada yang berakal budi? Dan yang kedua, apakah ada yang mencari Allah? Saudara-saudara Tuhan, tetapi sayang dalam ayat yang keempat, ketika Allah melihat ke bumi, melihat ke bawah dari sorga, ayat 4 dikatakan bahwa semua telah menyimpang. Semua tidak dalam kebenaran, menyimpang.
Tidak ada yang mencari Allah. Semua menyimpang. Bahkan lebih tegas. Firman Allah katakan, semua atau sekaliannya telah bejat. Dan tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Bagaimana kita oleh firman Allah ini mengatakan demikian? Benar enggak bahwa kita orang percaya bukanlah pribadi yang mencari Allah? Sekali lagi, Allah begitu peduli dengan manusia. Allah memantau kehidupan manusia. Dia ingin menemukan di bumi ini, di planet bumi ini. Dia ingin menemukan orang-orang yang mencari Allah. Ayat yang keempat dikatakan, mereka semua telah menyimpang. Saya kasih tema hari ini, saudara, dasar ayat firman Tuhan tadi katakan, semua telah menyimpang. Tema saya hari ini adalah dunia terbalik. Dunia terbalik. Saya tidak berbicara tentang kondisi kehidupan dunia saat ini. Kita dengar perang sana sini. Kita dengar kehancuran dan bencana di sana sini. Saya tidak berbicara tentang itu. Tapi saya berbicara tentang bagaimana manusia menyimpang dari kebenaran Allah. Bagaimana manusia menyimpang dari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bagaimana manusia telah menyimpang dan tidak lagi mencari Allah. Saudara-saudara, ada 3 hal pokok yang sering terjadi dalam kehidupan orang percaya, yang kita menganggap itu hal yang biasa. Kita menganggap itu sesuatu yang lumrah. Padahal itu adalah satu perilaku hidup yang menyimpang. Yang oleh firman Tuhan katakan itu sebuah perilaku hidup yang bejat di hadapan Tuhan. Mungkin di hadapan kita sama manusia itu bukan hal yang bejat. Tapi di hadapan Allah itu bejat adanya. Menyimpang dari firman Allah adalah kebejatan di hadapan Allah. Saudara-saudara, yang pertama yang sering saya lihat, yang saya temukan di kehidupan masyarakat, bahkan secara khusus dalam kehidupan Kristiani, di mana terjadi penyimpangan firman Allah. Dunia terbalik. Orang tua lebih takut dan menghormati anak daripada anak menghormati dan takut orang tua. Ini fakta yang sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga orang-orang di sekitar kita, bahkan dalam kehidupan Kristen. Kita membiarkan anak-anak kita tidak menghormati orang tua, bahkan orang tua menempatkan diri takut kepada anak-anak. Lebih menghormati anak-anak. Dengan alasan bahwa kita mengasihi dan menyayangi anak-anak kita. Menyayangi, mengasihi anak-anak. Tetapi bukan dengan cara merampas kebahagiaan mereka. Karena jelas dalam Efesus pasalnya ke-6 ayat yang kedua. Hormatilah ayah dan ibumu supaya engkau bahagia dan panjang umur di dunia. Ketika kita membiarkan anak-anak tidak menghormati orang tua, kita membiarkan anak-anak tidak takut orang tua, maka dengan sendirinya kita sedang merampas kebahagiaan anak-anak kita. Kita sedang merampas masa depan mereka. Di sisi lain kita berdoa Tuhan supaya anak-anak kita bahagia. Di sisi lain kita berdoa anak-anak kita sukses. Di sisi lain kita berdoa anak-anak kita panjang umur. Tetapi kita melakukan tindakan-tindakan terbalik. Kita membiarkan hal yang terjadi dalam kehidupan kekristenan kita. Nah, hari ini saudara, saya berkata bahwa kita tidak mau menempatkan anak-anak kita kepada kehidupan yang tidak punya harapan. Tentu kita mau anak-anak kita berbahagia. Amin. Kita berkata, kita sudah nasihati. Kita sudah sampaikan. Bahkan saya sudah berdoa untuk anak saya. Tapi kelakuannya masih tetap seperti itu. Saudara,
Saya tidak mengajarkan kita untuk melakukan kekerasan kepada anak-anak. Tapi firman Allah berkata, di ujung cemetik ada emas. Cara kita membawa anak-anak kita tidak harus dengan kekerasan, tapi firman Allah berkata, di ujung cemetik ada emas. Jangan kita biarkan hal ini menjadi sia-sia. Kita mendidik anak-anak kita belajar firman Allah. Jangan kita menyimpang dari firman Allah. Sebab jelas ayat yang keempat dalam Mazmur tadi katakan bahwa mereka semua telah menyimpang. Padahal Allah ingin menemukan orang-orang yang mencari Dia. Ayat yang ketiga bagian terakhir, Dia mencari. Siapa tahu ini ada yang mencari aku, kata Tuhan. Tapi dari cara perilaku kita merampas kebahagiaan dan masa depan anak-anak kita, kita bukanlah orang-orang yang mencari Tuhan. Contoh yang kedua, saudara-saudara, adalah kita lebih takut kepada pasangan, kepada pimpinan, daripada kepada Tuhan. Kita lebih takut dan tunduk kepada pasangan daripada kepada Tuhan. Apalagi bicara pimpinan. Dalam rumah tangga kita butuh kebahagiaan. Tapi jangan lupa, letakkan kebahagiaanmu di atas dasar firman Allah. Kita mungkin berpikir bahwa kita tunduk kepada pasangan, kita takut kepada pasangan, kita menjadikan dia bahagia. Tidak, saudara. Kita sedang menjadikan dia melanggar firman Allah. Kita sedang menempatkan diri kita dan rumah tangga kita lebih takut pada pasangan daripada kepada Tuhan. Saya percaya bahwa hari ini kita mau jadi orang-orang yang mencari Allah. Kita tidak mau dikatakan sebagai orang-orang yang bejat. Kita tidak mau disebutkan sebagai orang-orang yang tidak ada kebenaran. Seperti kita semua tidak mau bahwa hidup kita hidup dalam kesalahan yang secara logika kita bisa benarkan, tetapi secara firman Allah kita tidak bisa dibenarkan. Kita sedang melakukan penyimpangan. Yesus berkata bahwa jika kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan segala perintah-perintahku. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 mengatakan bahwa barang siapa mengasihi aku akan melakukan segala perintahku. Melakukan firman Allah adalah bukti bahwa kita mengasihi Allah. Dalam kitab 1 Korintus pasal 8 yang ketiga, hanya orang yang mengasihi Allah yang dikenal oleh Allah. Dan dari sorga, dia melihat ke bawah. Dia akan menemukan saudara dan saya sedang mencari dia. Kenapa? Karena kita dikenal olehnya. Kenapa kita dikenal oleh Allah? Karena kita mengasihi Allah. Nah, ketika kita mengasihi Allah, sekali lagi firman Allah katakan bahwa kita dikenal oleh Allah. Ketika saudara dan saya dikenal oleh Allah, maka saya percaya kasih Allah akan kita alami secara sempurna. Kita tidak akan menjadi seorang yang menyimpang dari firman Allah. Dan masih banyak hal penyimpangan-penyimpangan yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari beberapa contoh ini, Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang diberkati, mengingatkan kita bahwa benar memang ada penyimpangan yang sering kita lakukan. Tapi Allah selalu mengingatkan kita untuk kita keluar dari penyimpangan itu. Untuk kita jauhkan penyimpangan-penyimpangan firman Allah. Sebab Allah sedang mencari orang-orang yang mencari Dia. Allah ingin tahu dan ingin kenal dengan saudara dan saya. Allah ingin kenal lebih dekat dengan kita. Tapi satu syarat, kita harus mengasihi Allah. Jelas firman Tuhan katakan, yang mengasihi Allah dikenal oleh Allah. Yesus katakan, barang siapa yang mengasihi aku, dan jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan perintah-perintahku. Tapi ketika saudara merampas kebahagiaan dan masa depan anak-anak kita,
Apakah itu kita mengasihi Tuhan? Bagaimana mungkin kita berkata bahwa kita mengasihi Allah, tetapi orang yang kita lihat, bahkan anak kita sendiri, kita biarkan jatuh dan tidak punya masa depan. Kita membiarkan, saudara, hidup kita terbawa pada kebiasaan hidup yang lebih takut kepada pasangan. Ketika ada yang salah dalam kehidupan kita, takut kepada pasangan. Kita tidak pernah ada rasa takut buat kesalahan dilihat oleh Tuhan. Kita merasa bahwa kesalahan yang kita lakukan ini tidak diketahui oleh Tuhan. Tapi ketika ada kesalahan yang kita lakukan terhadap pasangan kita, kita menjadi takut. Mari saudara, ini hanya beberapa hal kecil yang saya bisa sampaikan tentang bagaimana orang percaya menyimpang dari firman Allah. Padahal ayat 3, Allah mencari saudara dan saya. Allah mencari saudara dan saya. Karena begitu besar kasihnya kepada kita, Dia dari surga melihat ke bawah, mencari kita. Mari Bapak Ibu, ketika Dia dari surga melihat ke bawah, mencari, Dia menemukan saudara dan saya sedang mencari Dia. Amin. Ya. Kita sedang melakukan kebenaran, kita tidak sedang dalam penyimpangan. Ketika Dia dari surga melihat ke bawah, melihat pribadi dan rumah tangga kita, wow, ini umatku, ini anak-anakku. Maka kasih-Nya yang sempurna turun atas kita. Haleluya. Saudara-saudara yang oleh Tuhan, saya tidak bawa lebih jauh kita dalam firman Tuhan ini. Tapi mari kita baca kembali ayat firman Tuhan dalam ayat pokok kita saat ini. Dalam firman Tuhan yang ketiga, Allah memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Saudara-saudara, akal budi, akal sehat kita padukan dengan firman Allah, itu menjadi pribadi yang mencari Allah. Dan Allah akan menemukan saudara dan saya. Ketika Allah menemukan saudara dan saya, ingat saudara, ketika Allah sedang mencari kita, Allah tidak jalan begitu saja mencari kita. Tapi Dia berjalan mencari saudara dan saya. Dia membawa kasih yang sempurna. Dia membawa cinta yang begitu sempurna. Sehingga Yesus dalam ayat yang katakan, mintalah, carilah, ketuklah. Saudara akan menemukan Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan. Manusia membutuhkan Tuhan. Dan Allah mencari saudara dan saya. Biarkanlah hidupmu ditemukan oleh Tuhan. Biarlah hidupmu sedang mencari Tuhan. Dan tidak dalam penyimpangan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman Allah ini. Biarlah kasih karunia, kekuatan, damai sejahtera Allah memenuhi kehidupan kita semua. Puji Tuhan. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang ada. Biarlah Allah meneguhkan firman Allah ini dalam kehidupan kita lewat kuasa Roh-Nya yang kudus. Kita berdoa. Allah yang kekal, Bapa yang kudus, Bapa yang mulia, Bapa yang penuh kasih dan maha penyayang. Kami percaya hanya oleh kasih-Mu kami boleh dengar firman-Mu, dan oleh karena kasih-Mu firman-Mu telah diperkatakan kepada kami semua. Dan biarlah setiap telinga yang mendengar mendapatkan berkat dan hidup dalam sukacita. Menjadi pribadi yang tidak menyimpang dari firman-Mu Tuhan. Tetapi menjadi pribadi-pribadi yang berakal budi dan mencari Allah. Haleluya. Kami tidak hidup dalam kebejatan. Kami tidak hidup dalam penyimpangan. Tapi kami mau hidup dalam kebenaran Allah. Roh yang kudus, penuhilah hidup kami dengan kekuatan ilahi. Biarlah firman Allah termeterai dalam setiap hati kami. Kami lakukan itu dengan kekuatan yang dari Tuhan. Lewat pimpinan kuasa Roh Kudus, kami mampu melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, tak terlewatkan satupun dari kami, bahwa kami diberkati oleh Tuhan dengan firman Allah ini. Sebab kami membuat komitmen saat ini Tuhan, bahwa kami tidak mau hidup dalam penyimpangan.
tapi kami mau hidup dalam pribadi yang terus setia mencari Allah. Dan kami percaya Engkau Allah menemukan kami dan kami menemukan Engkau, sehingga kami hidup dalam kasih Allah yang sempurna. Terpujilah nama Tuhan. Demikian Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan Yayasan LOB Ministry. Tuhan, yayasan ini bergerak untuk keselamatan banyak jiwa, untuk kebenaran firman Allah. Kami berdoa Tuhan, tolong biar semua pengurus dan semua yang terlibat dalam yayasan ini Tuhan, biarlah mereka dikuatkan oleh Tuhan, semakin dipakai dengan heran oleh Tuhan. Firman Allah semakin tersampaikan lebih luas lagi. Haleluya, menjangkau banyak jiwa, bukan hanya di Sulawesi Tenggara, bahkan sampai ke seluruh penjuru tanah air Indonesia. Yayasan ini bergerak menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau yang mengasihi, Engkau yang memberkati mereka dengan berkat yang mereka miliki. Tuhan, Engkau pakai mereka lebih dahsyat lagi. Biarlah yayasan ini menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Semua yang mengambil bagian dalam pelayanan yayasan ini, kami percaya hidup dalam damai sejahtera, hidup dengan sukacita, hidup dalam kasih Allah yang sempurna. Terpujilah nama Tuhan. Kami percaya berkat kasih Tuhan juga memenuhi kehidupan daerah kami, Sulawesi Tenggara, bahkan seluruh Indonesia. Secara khusus ya Tuhan, Pesta Demokrasi Indonesia, haleluya, biarlah senantiasa pesta demokrasi yang saat ini sedang berjalan, proses-proses yang ada, kiranya Tuhan tetap menolong. Semua yang berkompeten dalam kegiatan demokrasi, semua dikendalikan oleh kuasa Tuhan. Indonesia diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Dan biarlah hidup kami di tengah-tengah bangsa ini, kami pun semakin menikmati kasih Tuhan dan Indonesia bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, dan kami percaya berkat kasih karunia Bapa di sorga tidak akan pernah pergi dari kami. Namun kami akan terus mengalami kasih Tuhan yang tak habis-habisnya dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami semua, dan biarlah kekudusan Allah menyertai kami. Kami hidup dalam kemuliaan Bapa. Kami persembahkan doa dan syukur atas firman-Mu. Kami percaya firman-Mu telah termontar dalam setiap hati dan pikiran kami. Ada kekuatan baru dalam kehidupan kami. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.